Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi liburan ke Palestina. Perginya dari Pulau Bangka. Perkenalkan, nama saya Yohana. Saya mahasiswi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan komponen kurikulum. Hakikat kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Latin yaitu curriculum, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pengertian tersebut kemudian beradaptasi ke dalam dunia pendidikan yang diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam konteks pendidikan, kurikulum mengacu pada rencana pendidikan yang terstruktur dan terorganisir yang memadu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, secara umum kurikulum dalam bahasa Latin berarti yaitu jalur atau lintasan yang harus ditempuh, yang dalam konteks pendidikan berarti rencana pembelajaran yang terstruktur. Tujuan kurikulum yaitu untuk mempersiapkan anak didik Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbahasa, bernegara, dan peradaban dunia, yaitu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi peserta didik, dan peningkatan kualitas hidup bermasyarakat. Tujuan dari peningkatan kualitas hidup adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bahagia, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka dan menikmati kehidupan yang bermakna. Menurut Permendikbud nomor 146 tahun 2014, yaitu bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan, strategi dan cara yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan secara nasional, di mana pedoman pembelajaran kurikulum memberikan panduan bagi pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, yaitu memilih metode pengajaran yang sesuai dan mengorganisir kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Untuk kecerdasan dan keterampilannya, yaitu kurikulum juga untuk bertujuan untuk memberikan landasan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak yang mulia, dan keterampilan hidup mandiri kepada peserta didik sehingga mereka siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kurikulum juga meningkatkan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, baik kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik, melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Kurikulum juga mengembangkan karakter, yaitu berperan untuk mengembangkan karakter peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi kurikulum sebagai proses kognitif adalah sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, kurikulum membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan kognitif mereka, seperti berpikir, analitis, kritis, dan kreatif. Contohnya, siswa yang belajar sejarah dengan kurikulum yang baik akan belajar tidak hanya fakta-fakta sejarah saja, tetapi juga bagaimana menganalisis peristiwa sejarah dan memahami pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum sebagai proses aktualisasi diri, di mana yaitu untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki anak, sehingga mereka dapat mengenal diri sendiri dan tumbuh sesuai dengan potensi unik mereka. Kurikulum juga membantu siswa mempersiapkan diri, mengukur kemampuan, dan mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial, yaitu untuk membekali peserta didik dengan kemampuan agar tidak hanya menerima atau menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang ada, tetapi juga mampu secara inovatif dan kreatif dalam menciptakan perubahan positif. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat perubahan yang mengajarkan positif sehingga peserta didik dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum sebagai program akademik.
di mana itu yaitu pedoman sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang mengatur apa saja yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa tujuan yang harus dicapai oleh siswa di setiap jenjang pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan peserta didik. Model dan organisasi pengembangan kurikulum. 1. Separated subject. Kurikulum yaitu model penyusunan kurikulum di mana bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah dan tidak saling terkait. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri dan diajarkan oleh guru yang berbeda-beda, terkadang bahkan di ruang kelas yang berbeda. Contohnya dalam kurikulum terpisah yaitu pembelajaran matematika akan dipelajari secara terpisah dari pelajaran bahasa Indonesia tanpa ada usaha untuk menghubungkan konsep-konsep dari keduanya, yaitu dari mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran matematika. Yang kedua yaitu model kurikulum terkait. Correlated curriculum adalah suatu pola, contoh atau pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Model ini berfungsi sebagai pedoman atau kerangka kerja yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum, memastikan bahwa kurikulum yang dibuat relevan, efektif, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Model kurikulum yang terkait sangat penting karena membantu pendidik dan pembuat kebijakan akan menyusun kurikulum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Model kurikulum terpadu adalah sebuah pendekatan dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, aspek, dan disiplin ilmu dalam satu kesatuan yang bermakna. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik, relevan, dan berdampak bagi siswa. Komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan yaitu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan pendidikan diklarifikasi menjadi 4, yaitu rumusan tujuan pendidikan nasional yang diklarifikasi menjadi 4. 1. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan lembaga tertentu, yaitu misalnya SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan setiap mata pelajaran atau bidang studi. Yang keempat, tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai siswa setiap setelah berlangsung kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi. Isi atau materi merupakan materi yang diajarkan kepada siswa atau peserta didik, baik berupa pengetahuan, nilai-nilai, maupun kemampuan tertentu, di mana siswa diharapkan dapat menguasai melalui pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan dalam institusi pendidikan yang ditempatinya. Yang ketiga yaitu komponen kegiatan. Komponen kegiatan memberi petunjuk bagaimana kurikulum dilaksanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam setiap melaksanakan kegiatan kurikulum, yaitu 1. Jenjang pendidikan. Yang kedua, proses kegiatan pembelajaran. Komponen kurikulum yaitu yang keempat, komponen evaluasi, yang merupakan alat untuk mengukur dan menilai program pendidikan. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi, efektivitas, dan relevansi, serta produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi kurikulum yang diidentifikasi yaitu melalui 1. Evaluasi masukan atau input. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil atau output. Yang keempat yaitu evaluasi dampak yang ditimbulkan. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategi dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Dengan memahami kurikulum, seorang pendidik akan mudah memetakan tujuan pembelajaran, metode,
teknik, media pembelajaran, dan alat evaluasi pembelajaran yang sesuai dan tepat. Sehingga akan menjadi bahan kajian seorang pendidik agar mengetahui pencapaian yang sudah sesuai oleh kurikulum atau belum. Demikian presentasi mengenai hakikat dan komponen kurikulum. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.